segala tentang pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mengulik dan menguras rasa penasaran. Publik menanti dengan tidak sabar hari pernikahan yang digelar tanggal 21 Maret mendatang. Tersedotnya perhatian publik akan kabar pernikahan Atta dan Aurel lantaran keduanya tak sekedar menikah seperti pasangan selebriti lainnya. Mengusung konsep pesta rakyat, Atta Aurel berniat menyewa Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk adakan pesta pernikahan. Jika benar terjadi, ini bakal jadi rekor baru pesta pernikahan selebriti. Apalagi Atta Aurel jadi pasangan pertama yang menikah di Stadion Utama GBK dengan kapasitas tribun mencapai ratusan ribu orang itu. Dan tentang ini, Atta Aurel telah kirim orang untuk mengecek lokasi. Pada simpul inilah tim Insert pun berusaha mengulik lebih dalam dengan melihat langsung potret Stadion Utama GBK. Maka inilah laporan Agasa langsung dari dalam Stadion Utama GBK, lengkap dengan syarat yang harus dipenuhi Atta Aurel jika berniat gelar resepsi di Stadion Utama GBK. Lantas benarkah Atta yang berniat mengundang semua subscriber YouTube-nya, selain harus menjaga jarak, harus pula melarang para tamu, terkhusus tamu wanita untuk mengenakan high heels? Pemirsa Insert mungkin taunya stadion ini hanya untuk event olahraga terutama sepak bola, tapi ternyata bisa loh untuk pernikahan di sini. Tapi memang belum ada yang pernah menikah atau menggelar acara resepsi pernikahan di dalam stadion utama ini, pemirsa Insert. Nah, kapasitasnya sendiri untuk keseluruhan ini bisa 80.000 pemirsa. Cuma menurut informasi yang kami dapat, jika memang ada pihak yang ingin mengadakan acara, ini syaratnya tuh tentu tidak sama sebelum pandemi, pemirsa. Mengingat ini luas banget ya pemirsa, bisa kebayang nggak sih, kan sempat dengar Atta Halilintar akan mengundang seluruh subscribernya nih. Kayaknya nggak semua bisa nih subscribernya datang ke sini karena tentu dibatasi dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Ini juga selain jumlahnya, ada syarat yang lebih penting juga pemirsa, yaitu harus menggunakan grass cover atau cover untuk menutupi rumput agar tidak rusak, dan para hadirin dilarang memakai high heels, terutama yang perempuan nih pemirsa, karena dikhawatirkan akan merusak rumputnya. Belum tahu sih, karena kita juga belum tahu. Insya Allah semoga di Mei mungkin udah lebih menurun atau gimana kalau kita bisa mengundang. Soalnya pasti banyak teman-teman. Soalnya pasti banyak teman-teman yang mau datang juga kan. Mungkin aku ada, teman-temanku, Pipi ada, Bunda ada, Aurel ada. Jadi menurutku dengan bikin beberapa acara tuh akan bisa dipecah juga, jadi lebih terjaga lah jaraknya gitu kan. Dan mungkin ada link-link dari keluarga aku juga yang datang gitu kan, jadi bisa diatur lah ya. Bisa. Nah, ini sebenarnya juga kita dengan kondisi pandemi ini, kita juga ingin sekali sebetulnya mengajak wedding organizer atau masyarakat gitu ya yang ingin mempunyai kegiatan lebih banyak outdoor ya. Lebih banyak outdoor, misalnya wedding itu gitu. Ada beberapa spot-spot nanti mungkin tadi udah sempat jalan-jalan ya, mungkin Stadion Utama itu salah satunya. Tak sekedar berniat gelar pesta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Atta Aurel pun berencana adakan pesta selama 3 hari. Hal ini dilakukan agar menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Lebih dari itu, selain spot Stadion Utama GBK yang bakal jadi lokasi pesta, mungkinkah Atta Aurel berniat menyewa salah satu spot lain di luar Stadion Utama GBK untuk gelar resepsi lebih intim alias private party yang hanya diperuntukkan bagi keluarga dan kerabat terdekat? Mungkinkah salah satu spot yang diliput tim Insert jadi salah satu pilihan lokasi resepsi Atta Aurel yang digelar selama 3 hari nanti? Nah, apakah fix di Stadion Utama atau di tempat lain? Nah, kalau ngomongin tempat lain dengan konsep yang lain tentunya hanya mengundang beberapa, nggak semua subscriber yang diundang pemirsa Insert. Di sini juga ada spot namanya Hutan Kota. Nah, di sini itu adalah konsepnya benar-benar alami banget, tapi kontras sekali pemandangannya. Di sebelahnya langsung gedung-gedung Jakarta yang sangat luar biasa cantik sekali pemirsa Insert. Entah di mana lokasi resepsi pernikahan Atta Aurel dilangsungkan, setidaknya keduanya berniat menyuguhkan konsep berbeda, unik, dan belum pernah ada sebelumnya. Tentang ini, salah seorang sahabat mengungkapnya. Lantas mungkinkah Atta Aurel mengusung konsep pernikahan unik seperti menggelar resepsi dengan venue kolam renang bertaraf internasional yang biasa digunakan untuk perlombaan renang di GBK? Lalu benarkah sejauh ini Atta Aurel sudah membicarakan lebih dalam dengan pihak GBK terkait rencana pernikahan mereka di sana?
Benarkah pula Atta Aurel ingin mengulang momen resepsi pernikahan Anang dan Krisdayanti yang juga digelar di kawasan GBK dulu? Benar-benar nggak cuma di tempat-tempat yang biasa banget di pemirsa, ternyata tempat-tempat olahraga, air pun seperti di sini juga bisa ya kalau misalnya mau ngadain Untuk wedding, dan beberapa artis kita juga sudah banyak yang bikin video klip. Mereka maunya sih beda sama yang lain, yang belum pernah. Mohon doain ya supaya tercapai dan jangan sampai ada yang sakit hati juga biar nggak tersinggung, dan nikmat nikahnya itu. Kebayang nggak sih kalau misalnya Atta Aurel tiba-tiba ngadainnya di sini, kan seru banget ya Bu ya? Ya, sebenarnya banyak sih artis-artis kita juga yang sudah melakukan kegiatan wedding ya. Kalau dulu mungkin zaman sebelum kita direnov itu ada Bunga Citra Lestari, kemudian juga ada beberapa juga yang di Wisma Serbaguna waktu itu Krisdayanti ya, saya kalau nggak salah. Oke, Krisdayanti dan Bunga Citra Lestari dulu juga di GBK ya waktu itu, tapi itu kejadiannya kan sebelum kita renovasi gitu. Apalagi sekarang tempatnya lebih fancy, lebih apa ya, lebih keren lah ya. lebih Instagramable ya Bu ya? Benar, kayak gitulah. Nah berarti kira-kira. ini fakta menarik di pemirsa Insight, ternyata Mimi Kade, mamanya Aurel yang kabarnya mau nikah di sini, ternyata nikahnya di sini ya? Iya, itu tahun berapa ya? Saya lupa banget ya sama Anang waktu dulu ya di Wisma Serbaguna. Boleh dong Bu kasih bocoran nih, kalau misalnya mereka ini sebenarnya udah fix atau belum sih, atau sudah reservasi kah atau belum, atau seperti apa? Siapa nih? Anang, Atta dan Aurel. Aduh, kalau soal itu ini ya, apa namanya, sejauh ini sih belum ada reservasi apa-apa, hanya baru melihat-lihat lokasi aja sih. Semoga ya kalau Mei itu udah mereda ya, bisa, karena kan kalau kita di GBK sekarang buruknya adalah mungkin kalau tiba-tiba orang ngumpul rame, takutnya malah kita yang kena gitu kan. Tapi kita juga maksudnya bukan kita nggak ngecek, baru Iya. kemarin juga kita udah cek juga, maksudnya kita udah nanya di GBK di segala macam. Cuman ya semoga aja. Tapi kita akan cek lagi, Iya. kita belum berhenti berusaha ya. Semoga paling nggak ada yang terjadi lah acara di GBK. Iya. Paling nggak ada, Apapun itu ada apapun kan? itu paling nggak ada yang terjadi. Senang sekali ya pemirsa Insight, apalagi katanya tinggal bukan menghitung hari lagi, itu mah tinggal bulan depan direncanakan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan yang direncanakan selama ini bisa terrealisasi. Apalagi nih, waduh, kebayang nggak nih Kristi akan 3 sewa hari. GBK. Planningnya Nah. 3 hari 3 malam, tapi memang kita harus sadar juga ya bahwa sekarang pun kondisinya Aurel masih harus berjuang gitu untuk melawan virus COVID yang ada di tubuhnya. Tapi kita doain semoga planningnya semua berjalan dengan lancar, Aurel juga cepat sehat gitu ya. Amin. Dan memang rencana hari bahagia Atta dan Aurel yang planningnya katanya di tanggal 21 Maret 2021 bisa terrealisasi dengan baik. Tapi aku suka deh positivity-nya mereka tuh, mereka optimis banget Optimis bisa banget, betul. bikin acara di GBK biar ada sejarahnya. Nah ini ada sejarahnya Bi. juga katanya. Ini kenapa pengen ngadain acara besar-besaran di GBK? Karena dia tuh pengen mengulang sejarah sebelumnya yang pernah terjadi sama orang tuanya. Betul. Gitu. Yang mungkin mereka pesta rakyat gitu ya. jadi mungkin biar agak sedikit bikin sesuatu yang bisa dikenang lagi oleh masyarakat, Aduh. oleh para idolanya gitu, terutama para orang tuanya biar lebih flashback lagi bisa jadi kan. Tapi ingat Gitu. juga kalau kita masih ada di masa pandemi, jadi mudah-mudahan nanti pestanya gede aja, tapi nanti dikit aja nggak apa-apa, nanti live streaming Nah itu aja dia ya. makanya diadain Live 3 streaming hari. aja. Itu bayangin 3 hari berturut-turut karena tamu undangannya beda-beda. Wow, Jadi biar agak ada social oke. distancing seperti itu.